Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wardi. NIM saya 190200005 dari Prodi Ekonomi Manajemen semester 3 mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen Pak Mahatma SEMPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan klasifikasi biaya. Dalam memulai suatu bisnis, alangkah baiknya harus memahami konsep dan klasifikasi biaya terlebih dahulu, yang bertujuan untuk memperoleh informasi biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat, yaitu peningkatan laba di masa mendatang. Bila mana seseorang menanyakan sesuatu hal berkaitan dengan biaya atau cost, maka reaksi pertama hendaknya mencari tahu untuk apa informasi biaya tersebut hendaknya digunakan. Angka-angka biaya dapat diartikan bervariasi tergantung pada tujuannya. Konsep biaya untuk perencanaan dan pengendalian. 1. Harga pokok atau cost. Sejumlah nilai aktiva, tetapi apabila selama tahun berjalan aktiva tersebut dimanfaatkan untuk membantu memperoleh penghasilan, aktiva tersebut harus dikonversi ke biaya atau expense. Contoh, uang yang dikeluarkan untuk membeli gedung, tanah, mesin, mobil, dan lain-lain. Nomor 2. Biaya atau expense. Beban terhadap penghasilan karena perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi yang ada. Biaya berasal dari aktiva atau terjadi langsung tanpa melalui aktiva. Contoh, uang yang dikeluarkan untuk membayar upah, tagihan telepon, tagihan listrik, sewa gedung, dan lain-lain. Untuk klasifikasi biaya terbagi 3, yaitu berdasarkan 1. Berdasarkan pengelompokan biaya, 2. Berdasarkan pertanggungjawaban, dan yang ketiga berdasarkan pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, berdasarkan pengelompokan biaya. A. Biaya pabrikasi atau pabrik. 1. Bahan langsung, direct material, semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang jadi. Contoh, biaya pembelian kayu di perusahaan mebel. 2. Tenaga kerja langsung atau direct labor. Tenaga kerja yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Contohnya biaya untuk pembayaran pegawai yang membuat meja. 3. Biaya overhead pabrik. Bahan tidak langsung, bahan yang dibutuhkan pengguna menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya sedemikian kecil. Contoh, biaya untuk pembelian ampas, paku, dan lem. Tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang dikerahkan secara tidak langsung mempengaruhi pembuatan barang jadi. Contoh, biaya untuk membayar pengawas atau mandor. Biaya tidak langsung lainnya, contoh biaya telepon, listrik, air, dan lain-lain. B. Biaya komersial. 1. Biaya pemasaran. Biaya pada saat setelah barang jadi telah siap untuk dijual. Contoh, biaya iklan, biaya pengiriman barang. 2. Biaya administrasi. Biaya yang dikeluarkan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi. Contoh, biaya untuk manajer puncak, gaji bagian personalia. Dan yang C. Berdasarkan tingkah laku biaya. 1. Biaya variabel. Biaya yang berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contoh, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung. 2. Biaya tetap. Biaya di mana jumlah totalnya tetap walaupun jumlah barang yang diproduksi atau dijual berubah-ubah di luar kapasitas normal. Contoh, biaya pembelian mesin. Yang ketiga, biaya semi variable. Biaya di mana jumlahnya berubah-ubah dalam hubungannya dengan perusahaan. Kuantitas yang diproduksi tetap, perubahannya tidak proporsional. Contohnya biaya tagihan telepon,
biaya tagihan PLN atau listrik. Yang keempat, biaya bertingkat atau step cost, biaya tetap dalam suatu rentang produksi. Contoh, biaya pembelian mesin 1, jika kapasitas produksi mesin 1 tidak mencukupi, maka beli mesin 2, dan seterusnya. Berdasarkan pertanggungjawaban. A. Biaya terkendali. Biaya yang dikeluarkan oleh suatu tempat biaya, dan atas pengeluaran biaya tersebut seseorang harus mempertanggungjawabkannya. Contoh, biaya pemasangan iklan merupakan biaya terkendali bagi manajer pemasaran. B. Biaya tak terkendali. Biaya yang tidak bisa dibebankan tanggung jawab pengeluarannya pada seseorang manajer atau pimpinan pusat biaya. Contoh, biaya pengumuman bahan merupakan biaya tidak terkendali bagi manajer pembelian. 3. Berdasarkan pengambilan keputusan. A. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang diperkirakan nantinya akan muncul, yang berbeda di antara berbagai alternatif. B. Biaya tidak relevan. Biaya yang tidak termasuk biaya relevan. Biaya kesempatan atau opportunity cost didefinisikan sebagai biaya yang hilang karena lebih memilih mengambil suatu tindakan daripada yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan klasifikasi biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.